Pintu Besar Utara, Gerbang Rahasia Batavia. Langkah kaki Raka menggemakan denting kecil di antara bebatuan tua yang memanjang di kawasan kota tua. Hari itu, udara Jakarta terasa berbeda, lebih berat, seperti membawa sisa-sisa bisik masa lalu yang belum tuntas bercerita. Saras berjalan di belakangnya sambil memeluk kameranya, mengamati bangunan-bangunan kolonial yang berdiri dengan raut kusam namun tetap berwibawa. "Raka, kau yakin nama sebuah jalan bisa menyimpan rahasia besar?" tanya Saras sambil memotret fasad Museum Fathahillah. Raka tersenyum tipis. Setiap nama adalah jejak. Dan jejak tidak pernah muncul tanpa cerita. Mereka berhenti di Jalan Pintu Besar Utara, sebuah nama yang sederhana namun terasa monumental. Disinilah dulu berdiri Stadsport, gerbang besar pertahanan Batavia. Namun yang membuat Raka tertarik bukan sekadar bangunan bentengnya, melainkan rumor lama bahwa Pintu Besar Utara bukan hanya pintu keluar masuk pelabuhan, tapi juga titik kendali perdagangan gelap yang perlahan menggerogoti Batavia pada abad ke-17. Mereka melangkah lebih dalam, menyusuri jalan yang kini dipenuhi toko souvenir, pedagang kaki lima, dan wisatawan. Di balik keramaian itu, Raka merasakan sesuatu yang berbeda, sebuah lapisan sejarah yang tidak terlihat, seolah masih tertinggal di udara. "Aku menemukan arsip lama," kata Raka sambil membuka map berisi foto peta Batavia. Di sini tertulis bahwa Pintu Besar Utara pernah menjadi ruang sunyi, tempat peralihan barang-barang yang tidak dicatat VOC. Ada catatan soal upeti rahasia, komoditas gelap, dan pertemuan ilegal para pedagang. Saras terdiam, matanya menelusuri huruf-huruf kecil yang mulai memudar dalam arsip itu. Artinya, jalan ini pernah menjadi saksi transaksi bayangan yang tidak diketahui publik. Bukan hanya transaksi, jawab Raka, tapi sebuah sistem tersembunyi yang dibangun oleh mereka yang ingin melangkahi kekuasaan VOC. Mereka memutuskan menuju tepi kali besar. Di sana, aroma air yang bergerak lamban bercampur dengan sisa bau sejarah. Raka kemudian menunjukkan sebuah titik pada peta tua. "Tepat di bawah sini," katanya, "dulu ada lorong bawah tanah yang terhubung ke gudang-gudang rahasia. VOC menggunakan lorong ini untuk menyimpan komoditas penting, sementara pihak tertentu memanfaatkannya sebagai jalur penyelundupan." Saras mengernyit. "Tapi lorong itu sudah hilang, kan?" "Secara fisik, mungkin, tapi sejarahnya tidak hilang." Raka menatap bangunan tua di sekelilingnya. Nama jalan ini adalah satu-satunya petunjuk yang masih tersisa. Di tengah kesunyian yang tiba-tiba menghampiri, Raka merasakan bahwa kisah ini bukan hanya tentang Pintu Besar Utara. Ini adalah potongan pertama dari teka-teki besar tentang bagaimana nama jalan di Jakarta menyimpan rahasia kelam, heroik, dan terkadang penuh intrik. Saat matahari mulai turun, mereka berdua berdiri di tengah jalan, memandang bangunan-bangunan yang seperti memeluk misteri masa lalu. Raka tahu, perjalanan baru saja dimulai, dan Pintu Besar Utara hanyalah pintu pembuka menuju rahasia yang jauh lebih dalam. Gajah Mada, nama sang patih dan pertarungan pengaruh di Batavia. Pagi itu, Raka dan Saras melanjutkan penelusuran mereka ke salah satu jalan tua yang ramai, penuh gedung perkantoran dan lalu lintas padat, Jalan Gajah Mada. Nama yang megah itu seolah berdiri tidak selaras dengan hiruk-pikuk modern yang menyelimutinya. Namun bagi Raka, nama itu bukan sekadar penghormatan kepada Patih Majapahit, ada lapisan sejarah Batavia yang menempel erat di baliknya. "Lucu ya," gumam Saras sambil mengambil gambar gerbang sebuah gedung tua. Nama Gajah Mada dipakai untuk jalan yang dulunya bukan bagian dari sejarah Majapahit. Raka tersenyum kecil. Justru itu menariknya. Jalan ini diberi nama Gajah Mada pada masa Hindia Belanda akhir sebagai simbol kontrol budaya. Saras berhenti memotret. "Kontrol budaya?" Raka membuka arsip lipatan besar yang ia bawa sejak pagi. Di dalamnya ada potongan artikel koran kolonial dan salinan peta Batavia tahun 1920-an. Dulu, kawasan ini bernama Rijksstraat. Ini adalah salah satu pusat pemerintahan kolonial. Ketika nama-nama jalan mulai diubah, mereka memilih tokoh besar Nusantara, tapi bukan sebagai bentuk penghormatan seperti yang kita kira. Saras menatap serius. "Lalu untuk apa?" "Untuk menegaskan narasi bahwa kolonial Belanda memahami dan melindungi kebudayaan lokal. Padahal itu hanya slogan politik agar mereka terlihat ramah di mata pribumi."
Mereka berjalan menyusuri trotoar, melewati bangunan tua yang kini disesaki toko elektronik. Beberapa fasade masih menyimpan arsitektur kolonial khas, tiang tinggi, jendela besar, dan ornamen yang mulai rapuh. Raka menunjuk ke sebuah bangunan besar yang kini diubah menjadi kantor swasta. Disinilah dulu tempat rapat para pejabat kolonial yang merancang perubahan nama jalan. Mereka ingin menunjukkan kesan bahwa Batavia adalah pusat budaya Hindia, padahal sebagian besar keputusan hanya memperkuat kekuasaan mereka. Saras memotret bangunan itu dengan cepat, lalu bertanya, lalu apa hubungannya dengan Gajah Mada sendiri? Nama itu dipakai agar rakyat pribumi merasa dekat, seolah-olah kolonial menerima sejarah Nusantara. Ironisnya, Gajah Mada adalah tokoh yang terkenal menyatukan Nusantara dari pihak Majapahit. Menggunakan namanya justru memberi simbol seakan Belanda menjadi penerus legitimasi kekuasaan itu. Saras menghela napas, seolah memahami paradoks besar itu. Jadi nama ini adalah alat politik. Raka mengangguk. Pada masa awal kemerdekaan, nama ini tetap dipertahankan. Pemerintah Indonesia melihatnya sebagai simbol perjuangan Nusantara, bukan propaganda kolonial. Nama itu akhirnya berubah makna seiring berjalannya waktu. Mereka berhenti di sebuah jembatan yang menghadap Kali Ciliwung yang kini ditutup beton. Airnya bergerak pelan di bawah jembatan, membawa sisa-sisa masa lalu yang masih bertahan. Raka menatap sungai itu dalam-dalam. Bayangkan, katanya pelan, di tempat ini dulu para saudagar, pegawai VOC, hingga tokoh pribumi penting melintas. Jalan ini menyimpan kisah tentang perebutan simbol yang lebih besar dari sekadar nama. Saras merasakan suasana itu. Jalan Gajah Mada bukan sekadar jalur antara kota tua dan pusat modern Jakarta, melainkan saksi bahwa nama jalan dapat menjadi alat propaganda, simbol kekuasaan, bahkan pembentuk identitas nasional. Saat matahari naik tinggi, mereka menutup catatan hari itu. Namun perjalanan mereka masih jauh. Raka tahu, semakin mereka menggali, semakin jelas bahwa nama-nama jalan tua Jakarta adalah pintu rahasia yang telah lama menunggu untuk dibuka. Pangeran Jayakarta, jejak penguasa yang dilupakan. Raka dan Saras melanjutkan perjalanan mereka ke sebuah jalan tua yang menjadi bagian penting dari sejarah kelahiran Jakarta, Jalan Pangeran Jayakarta. Kawasan itu tampak ramai dengan pedagang alat rumah tangga, bengkel kecil, dan ruko tua yang sebagian catnya telah mengelupas. Namun di balik keseharian itu, nama jalan ini memikul kisah panjang tentang seorang pemimpin yang perlahan terhapus dari ingatan kotanya sendiri. Kita sedang berjalan di tanah yang dulu merupakan pusat kekuasaan Kerajaan Sunda, Jayakarta, ujar Raka sambil menatap bangunan ruko yang berdiri di atas bekas permukiman tua. Saras mengangguk sambil memotret. Ironis ya. Nama besar Pangeran Jayakarta seperti tenggelam di balik jalan sempit dan ruko-ruko padat ini. Raka membuka bukunya yang berisi catatan sejarah. Pangeran Jayakarta adalah sosok kunci yang menolak dominasi VOC. Ia bertarung bukan hanya secara fisik, tapi juga diplomatik. Namun ketika Batavia jatuh ke tangan VOC, namanya perlahan dihapus dari catatan resmi. Saras menatap panjang ke ujung jalan, seolah mencari sosok yang telah terlupakan itu. Lalu jalan ini adalah upaya mengembalikan ingatan itu. Benar, jawab Raka. Pada masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia memberi nama jalan ini sebagai simbol bahwa Jakarta memiliki akar yang lebih tua daripada Batavia. Mereka berhenti di sebuah lapangan kecil, tempat berdirinya masjid tua yang menjadi bagian dari jejak awal Jayakarta. Raka menggambar sketsa kasar tentang lokasi kerajaan lama. Bayangkan dulu di sini ada istana, pasar, dan pelabuhan kecil. Pangeran Jayakarta membangun Jayakarta sebagai kota pelabuhan bebas, berbeda dengan VOC yang otoriter. Saras memperhatikan sketsa itu dengan saksama. Tapi jejaknya hilang semua? Sebagian besar hilang atau tertutup bangunan modern, kata Raka. VOC meruntuhkan hampir seluruh struktur kota Jayakarta untuk membangun Batavia. Tapi nama jalan ini adalah pernyataan bahwa Jayakarta tidak pernah benar-benar lenyap. Mereka berjalan lebih jauh hingga mencapai jalur yang mendekati bekas benteng Jacatra. Kini, lokasi itu telah ditutupi bangunan padat, namun Raka menjelaskan. Disinilah VOC mengatur serangan untuk menggulingkan Jayakarta. Setelah menang, mereka menghapus nama Jayakarta dari peta selama hampir 3 abad.
Saras terdiam, merasakan getir itu. Jadi nama Jalan Pangeran Jayakarta bukan hanya penghormatan, tapi semacam perlawanan terhadap sejarah kolonial. Raka tersenyum. Betul. Nama jalan ini adalah bentuk kecil dari perebutan narasi. Kita mengembalikan tokoh yang dicoba dihapus. Setelah mencatat banyak hal, mereka menatap jalan itu sekali lagi. Hiruk-pikuk modern tidak bisa menghapus cerita yang tersimpan. Jalan sempit itu ternyata adalah monumen hidup dari seorang pemimpin yang pernah melindungi kotanya dengan seluruh kekuatan. Cikini Raya, dari tanah kebun hingga pusat kaum terpelajar. Siang menjelang sore ketika Raka dan Saras tiba di Jalan Cikini Raya, kawasan yang kini dipenuhi restoran, gedung kesenian, dan sekolah-sekolah tua. Namun di abad ke-19, Cikini hanyalah hamparan kebun luas milik seorang tokoh pribumi penting. Raden Saleh, pelukis pertama Hindia yang diakui dunia. Saras segera mengangkat kameranya ketika melihat bangunan megah bergaya kolonial, Taman Ismail Marzuki. Sulit percaya bahwa dulu di sini hanya kebun. Raka tersenyum sambil memeriksa catatannya. Nama Cikini sendiri diambil dari bahasa Betawi, dari kata ci yang berarti air. Dulu kawasan ini banyak aliran sungai kecil. Mereka berjalan melewati deretan bangunan tua yang masih mempertahankan bentuk asli. Raka kemudian menunjuk rumah besar bercat putih di kejauhan. Itu bekas rumah Raden Saleh, katanya. Ia membangun Cikini sebagai pusat seni dan pertemuan intelektual. Para ilmuwan, sastrawan, hingga bangsawan sering berkumpul di sini. Saras tampak kagum. Jadi jalan ini bukan hanya tempat tinggal bangsawan, tapi pusat gerakan pemikiran. Betul, jawab Raka. Raden Saleh menjadikan tempat ini sebagai simbol kemajuan pribumi. Ketika kolonial memandang rendah penduduk lokal, Cikini justru menunjukkan bahwa pribumi mampu sejajar. Mereka memasuki kawasan Taman Ismail Marzuki. Raka menjelaskan bagaimana pada 1968 wilayah ini diubah menjadi pusat kesenian modern Indonesia. Lihat pola sejarahnya, kata Raka. Dari kebun pribadi, lalu pusat intelektual, lalu pusat kesenian nasional. Nama Cikini selalu berkaitan dengan perkembangan pemikiran. Saras menambahkan, seolah jalan ini punya DNA seni dan ilmu pengetahuan sejak awal. Mereka menemukan bagian jalan yang lebih sepi. Di sana masih ada papan jalan bertuliskan Cikini Raya dengan cat yang mulai pudar. Raka memotret papan itu sendiri, sesuatu yang jarang ia lakukan. Nama ini tidak dipilih sembarangan, katanya. Ini adalah penanda bahwa Jakarta pernah memiliki zona kebudayaan yang membangun kesadaran modern. Banyak tokoh pergerakan nasional yang belajar atau berkumpul di sini. Saras melengkapi, dan hingga sekarang, tempat ini masih menjadi ruang lahirnya seniman baru. Mereka berdua merasa seolah Cikini menghidupkan masa lalu melalui seni dan pemikiran. Jalan ini bukan hanya lintasan fisik, tetapi koridor gagasan yang membentuk identitas Indonesia modern. Pejambon, ruang sunyi di balik lahirnya Indonesia modern. Hari terakhir penelusuran mereka membawa Raka dan Saras ke sebuah kawasan yang tampak tenang meski berada di jantung Jakarta, Pejambon. Jalan kecil ini menjadi saksi bisu dari peristiwa paling penting dalam sejarah bangsa, kelahiran Undang-Undang Dasar 1945. Pejambon dipenuhi gedung tua bercat putih, kebanyakan peninggalan kolonial yang kini digunakan sebagai kantor pemerintahan. Namun yang paling mencolok adalah gedung besar yang berdiri anggun, Gereja Immanuel, dengan kubah megah yang tampak bersinar di bawah matahari. Tempat ini kelihatan tenang, padahal riwayatnya dahsyat, ujar Raka sambil melangkah perlahan. Saras mengambil beberapa foto detail bangunan. Kenapa dinamakan Pejambon? Raka membuka catatannya. Kata, Pejambon, berasal dari bahasa Jawa, diambil dari kata jambon. Artinya bangunan tempat menyimpan benda-benda penting kerajaan. Pada masa kolonial, daerah ini memang dijadikan pusat administrasi. Mereka berjalan sampai ke gedung Departemen Luar Negeri, gedung monumental yang dulu menjadi tempat sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Di sini, Raka menunjuk bangunan itu, para pendiri bangsa merumuskan dasar negara. Soekarno, Hatta, Supomo, mereka semua duduk di ruangan di gedung ini. Nama Pejambon melekat karena wilayah ini dahulu dijadikan tempat penyimpanan dokumen penting kolonial.
Dan ironisnya, disinilah dokumen paling penting untuk bangsa Indonesia justru lahir. Saras merasakan getaran sejarah. Jadi nama jalan ini sebenarnya menggambarkan fungsi masa lalunya. Lebih dari itu, lanjut Raka, Pejambon adalah simbol perubahan dari ruang administratif kolonial menjadi pusat lahirnya negara baru. Mereka melangkah menuju sebuah area kecil yang lebih sepi. Pepohonan besar menaungi jalan, dan suara kendaraan terdengar samar dari kejauhan. Keheningan Pejambon terasa berbeda, bukan kosong, tetapi penuh. Kadang, ujar Raka pelan, kita lupa bahwa nama jalan adalah penanda perjalanan sejarah. Pejambon menyimpan ingatan tentang bagaimana Indonesia terbentuk melalui perdebatan, pemikiran, dan keberanian. Saras menatap jalan itu terakhir kali sebelum mereka pergi. Semua jalan yang kita datangi punya satu kesamaan. Mereka bukan hanya tempat, mereka adalah cerita. Raka mengangguk dalam. Dan Jakarta, dengan segala modernitasnya, masih menyimpan jejak itu dengan diam. Tugas kita adalah mendengarkannya. Mereka berjalan menjauh, menutup perjalanan panjang mereka. Namun bagi Raka dan Saras, setiap langkah adalah pengingat bahwa sejarah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu seseorang untuk kembali membaca jejaknya. Perjalanan Raka dan Saras menelusuri nama-nama jalan tua Jakarta akhirnya membawa mereka pada satu kesadaran, bahwa kota ini bukan sekadar deretan bangunan dan lalu lintas yang padat, tetapi lembaran sejarah yang masih berdenyut di setiap sudutnya. Dari pintu besar utara hingga Pejambon, setiap nama jalan menyimpan kisah tentang perjuangan, kekuasaan, seni, dan jati diri. Jakarta bukan hanya ibu kota, ia adalah museum hidup, tempat masa lalu dan masa kini saling bertemu tanpa pernah saling meniadakan. Selama ada yang mau mendengarkan, kota ini akan terus bercerita.